ketik Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ada satu ayat dalam Al-Quran yang itu menggambarkan bahwa semua yang ada di dunia ini belum memiliki nama, belum bisa disebut apapun. Suatu zaman itu disebut dengan zaman pra-Adam. Hal ini diabadikan di surat Al-Insan ayat 1. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Hal ata 'alal insani, bukankah telah datang pada manusia, artinya pada masa Adam, hinum minad dahri, satu rentang, satu periode dari rentang zaman ini, lam yakun syai'an madhkura, semua yang ada di atas bumi, semua yang ada di permukaan bumi, semua yang ada di bawah langit, bahkan langit itu sendiri belum memiliki nama, tidak memiliki nama, belum bisa disebut, tidak bisa dipanggil. Itu disebut dengan zaman pra-Adam. Kemudian Adam turun ke dunia. Adam membawa misi sebagai khalifatullah. Kemudian sebelumnya dia dibekali oleh Allah dengan segala jenis ilmu pengetahuan, segala jenis istilah, segala jenis teori. Kemudian, dan itu diabadikan di surat Al-Baqarah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan aku ajari, kata Allah, dan aku didik, kata Allah, dan aku transfer semua pengetahuanku, kata Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a, dan aku ajari Adam semua ilmu pengetahuan yang aku miliki. Al-asma'a dari istilah-istilah, dari ilmu-ilmu, dari teori-teori, dan semua yang ada di dunia ini kepada Adam. Sekullaha, semuanya, tidak tersisa satupun. Ketika Adam turun ke dunia, kemudian dia membawa misi untuk memberi nama-nama, memberi istilah-istilah, memberi sebutan-sebutan kepada semua yang ada di dunia, semua yang ada di langit dan bumi. Saat itulah bahwa hinum minad dahri, ada satu periode dalam rentang zaman ini, semua dimulai dari Adam, termasuk penyebutan-penyebutan, penamaan-penamaan itu. Ketika Adam pertama-tama turun ke dunia, kemudian dia melewati sekumpulan tanah yang kemudian tidak rata, sekumpulan tanah yang menggunung, dia menyebutnya sebagai gunung, dan yang lebih kecil disebut dengan bukit. Kemudian ketika dia menyeberangi sungai, menyeberangi air yang belum punya nama, air tersebut tidak terlalu luas juga tidak terlalu sempit, dia menyebut dengan sungai. Kemudian ketika dia mendapati suatu kumpulan air yang sangat luas, kemudian dia menyebutnya dengan samudra atau laut. Demikian halnya ketika dia mendapati banyak pepohonan di situ, banyak banyak pepohonan, banyak hewan-hewan di situ, dia menyebutnya dengan hutan belantara. Terus kemudian dia mendapati menamai ngarai, atau menamai lembah, atau menamai dengan danau, atau menamai dengan telaga. Semua Adam yang mengisahkan itu semua. Dan semua yang ada di dunia ini adalah gambaran dari bahwa Al-Quran itu sejatinya adalah jagat raya yang tergelar. Makanya semua yang ada di Quran itu tergelar di bumi, dan semua yang ada di bumi itu tercatat dalam Al-Quran. Kemudian konstruksi Quran yang tidak beraturan itu sama persis dengan konstruksi dunia, konstruksi jagat raya ini juga, yang seakan-akan juga tidak beraturan. Tidak beraturan dalam konteks ketika ada orang seperti Karen Armstrong yang membandingkan Quran dengan Injil, yang membandingkan Quran dengan semua karya ilmiah manusia, yang membandingkan Quran dengan disertasi, tesis, dan skripsi, serta buku-buku ilmiah, di mana ada pendahuluan atau pengantar, kemudian bab 1, bab 2, bab 3, dan semacamnya, hingga penutup kesimpulan. Itu punya rangkaian, punya satu bahasan tema yang utuh, sementara dia tidak mendapati Quran itu seperti itu. Kemudian dia menyimpulkan bahwa Quran idenya adalah acak-acakan dan tidak beraturan. Dalam sekilas memang benar, tetapi kalau dikembalikan bahwa konstruksi Quran itu adalah konstruksi jagat raya ini, di mana lautan tidak ngumpul dengan lautan, sungai tidak ngumpul dengan sungai, gunung-gunung tidak ngumpul dengan gunung-gunung, hutan-hutan tidak ngumpul dengan hutan-hutan, daratan tidak ngumpul dengan daratan semua.
Itu artinya bahwa konstruksi Quran itu sejatinya sangat beraturan dan itu tidak berubah, tidak akan pernah berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan engkau tidak akan mendapati ketentuan Allah, sunnatullah, hukum-hukum Allah itu tabdila, tertukar. Dan di ayat yang lain disebutkan walan tajida li sunnatillahi tahwila, kalian juga tidak akan mendapati bahwa hukum-hukum Allah itu, bahwa sunnatullah itu akan berganti. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat. Langit menurunkan hujan ke bumi, bumi menumbuhkan biji-bijian, biji-bijian dimakan oleh manusia dan tumbuh-tumbuhan dan binatang. Itu adalah hakikatnya sunnatullah, hukum Allah yang tidak tertukar, tidak berubah. Kembali kepada konstruksi Quran dan konstruksi jagat raya. Kalau kita mendapati bahwa Quran tidak ilmiah karena konstruksi idenya tidak beraturan seperti kata Karen Armstrong, maka kita juga akan bisa saja mengkritik konstruksi jagat raya ini yang tidak beraturan. Di sini ada dataran rendah, tempat biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, padi-padian itu tumbuh kemudian dimakan oleh manusia. Sementara di bagian lain ada gunung yang tinggi menjulang, tempat di situ pepohonan besar tumbuh, sumber oksigen, tanah tempat menyimpan air. Kemudian di sebelahnya lagi ada bukit, ada daratan lagi. Kemudian di sela-selanya ada sungai-sungai yang mengalir air jernih. Kemudian dia nanti bermuara di lautan luas yang lepas. Di situ ikan-ikan besar tumbuh hidup. Di situ pula perahu-perahu besar tempat mengangkut barang-barang besar, benda-benda besar berlayar di atasnya. Itu semua konstruksi alam dan itu semua sangat beraturan karena tidak akan pernah tertukar, tidak akan pernah berganti, dan itu adalah gambaran dari konstruksi Quran yang seakan-akan tidak beraturan. Kalau kita menginginkan Quran itu adalah satu bahasan tema, misalnya tentang gunung-gunung semua, atau tentang daratan-daratan semua, atau tentang lautan-lautan semua, atau tentang tata surya semua, itu jadinya Al-Quran bukan kitab suci. Quran tidak bicara seperti itu, karena yang seperti itu adalah konstruksi bikinan manusia yang dikonstruk dengan bagian-bagian terkecil tapi kemudian menyeluruh. Kalau Quran bicara hal yang sifatnya normatif, bicara tentang nilai-nilai, dan itu adalah meluas besar karenanya disebut dengan makrokosmos. Kemudian ada kritik kepada sejumlah para mufassir klasik dan juga orang-orang meyakini bahwa ketika Adam turun ke bumi, the journey of Adam, perjalanan Adam ketika di bumi kemudian keliling, the journey of Adam, keliling dunia ini. Semua tafsir klasik menyebut bahwa 3 tahun dia mengitari bumi dengan hanya satu misi, yaitu mencari istrinya sambil dia bertaubat dengan mewiridkan, dan wirid itu diabadikan di surat di Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Tuhan kamu, ya Tuhanku, zalamna anfusana, saya telah zalim pada diri saya sendiri. Wa illam taghfir lana, andaikan engkau tidak mengampuniku. Wa tarhamna, dan tidak mengampuni. Andaikan wa tarhamna, dan tidak menyayangiku. Lanakunanna minal khasirin, sungguh saya termasuk orang-orang yang merugi. Tafsir klasik semua bicara tentang penyesalan, tafsir klasik semua bicara tentang pertobatan Adam, dan tafsir klasik selalu mengisahkan bahwa perjalanan 3 tahun ke bumi keliling dunia sejak turun dari surga ke bumi hanya satu misi, mencari istrinya. Dan itu meski tidak disalahkan, tapi itu tidak lengkap karena misi yang lain. Dia sebagai khalifatullah fil ard, sebagai wakil Tuhan di bumi, namanya khalifah, sama seperti raja-raja atau seperti caleg-caleg atau seperti presiden-presiden sekarang, pasti dia menguasai setiap jengkal dari kekuasaannya. Sejatinya semua pemimpin, semua presiden, semua DPR yang kemudian dia berkampanye menjelajah daerah wilayah kekuasaannya, daerah pilihannya, teritori yang harus dia kuasai, itu mencontoh apa yang dilakukan Adam sebagai khalifatullah, sebagai wakil Tuhan di bumi. Dia menjelajahi setiap jengkal dari semua bumi yang ada di dunia ini. Tidak ada satupun bumi yang tidak diinjak oleh Adam. Tidak ada satupun oksigen di bumi ini yang tidak dihirup udaranya oleh Adam. Tidak ada satupun air di bumi ini yang kesegarannya tidak dinikmati oleh Adam. Kemudian selanjutnya adalah bahwa setelah
Adam pertama-tama turun. Ada dua versi. Pertama ada yang menyatakan bahwa Adam turun di puncak Himalaya karena di sana ada bekas tapak Adam, konon. Tetapi kemudian di surat Al-Mu'minun ayat 19, wa syajaratun tambutu fi turi Sina, dan ada satu pohon endemik yang hanya tumbuh di Bukit Tursina, dan pohon itu daunnya ketika direbus, air rebusannya ketika diminum itu akan menyebabkan tidur lelap, makan yang sangat enak, sangat nafsu, kemudian pikiran yang selalu fresh. Orang kemudian menafsiri bahwa yang dimaksud dengan tumbuhan yang tumbuh secara endemik di Bukit Tursina itu adalah materi surga yang terbawa oleh Adam ketika dia pertama-tama turun ke bumi, kemudian dia buang air kecil atau buang air besar, kemudian tumbuh materi surga yang masuk dalam dirinya, dan itu tumbuh melalui proses BAB, proses pembuangan air kecil atau air besar, kemudian tumbuh jadi tumbuhan endemik yang ada di Bukit Tursina. Artinya bahwa menurut Al-Mu'minun ayat 19, pertama-tama bumi yang diinjak oleh Adam adalah Bukit Tursina. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.